Halo, perkenalkan nama saya Teddy Suryadi dengan nomor 192112192. Saya ingin menjelaskan tentang studi saya dari satu sampai empat yang berjudul rancangan penjualan biji kopi menggunakan algoritma yang sering fase. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kopi Cepase adalah usaha yang menjual biji kopi berkualitas di Jalan Nusa Indah 2, nomor DB9, Darat Sekip, Pontianak, Kalimantan Barat, dengan kode pos 78243. Penjualan hanya dilakukan melalui Instagram, sehingga konsumen harus datang langsung ke toko. Banyak konsumen luar kota kesulitan menemukan produk di akun Instagram yang sudah lama diposting, memperlambat proses pembelian dan menyebabkan pembatalan. Pengelolaan stok masih manual, menghambat pengecekan barang, dan Kopi Sepase belum memiliki website untuk penjualan yang lebih luas. Website penjualan diperlukan untuk memperluas jangkauan informasi produk, memudahkan pelanggan dalam melihat gambar, harga, detail, pemesanan, dan checkout. Bagi toko website memudahkan bagi bagi toko website memudahkan pengelolaan produk, kategori, data pelanggan, dan pemesanan. Penelitian ini mengusulkan penggunaan hyperlink WhatsApp untuk komunikasi dan algoritma sequential search serta kolaboratif filtering berbasis pengguna untuk mempermudah pencarian produk yang didokumentasikan. Perumusan masalah. Bagaimana merancang website penjualan biji kopi dengan menggunakan algoritma kolaboratif filtering pada kopi shop fase. Batasan masalah. Dalam pembuatan laporan skripsi ini, diperlukan pembatasan masalah agar dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun batasan masalahnya yaitu website ini tidak membahas sistem retur dan kredit produk. Ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada perancangan website penjualan untuk coffee shop fase dengan algoritma kolaboratif filtering. Website ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna UI UX dengan tiga tampilan utama, guest, admin, dan pelanggan. Fitur guest mencakup halaman home. Admin dapat mengelola produk, kategori, dan data pemesanan. Pelanggan dapat registrasi, login, dan melihat produk, dan melakukan checkout. Website menggunakan payment gateway, mid-range, dan terintegrasi dengan Raja Ongkir API. Untuk estimasi ongkos kirim, teknologi yang digunakan meliputi framework Laravel dengan konsep MVC, PHP, MySQL, dan UML. PHP MyAdmin digunakan untuk database, Visual Studio Code untuk pengembangan, dan XAMPP sebagai server lokal. Metode perancangan menggunakan Extreme Programming, Design Science Research Method, dan Agile UX dengan pengujian black box testing. Algoritma kolaboratif filtering membantu dalam pencarian produk dan meningkatkan pengalaman pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website ini memudahkan transaksi pembelian bagi konsumen dan penjual, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat keamanan website penjualan. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan website penjualan dengan menerapkan algoritma kolaboratif filtering dengan metode perancangan Extreme Programming dan Agile UX pada Coffee Shop Fase. Website Coffee Shop Fase dalam melakukan pembayaran menggunakan payment gateway agar lebih memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran dan memberikan informasi kepada pemilik coffee shop Fase untuk mengetahui sistem proses pengolahan data yang akurat dan cepat. Manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam membuat karya ilmiah serta menerapkan ilmu dari Simi Pontianak, khususnya di bidang teknologi web dan perancangan website penjualan dengan algoritma kolaboratif filtering, sekaligus membantu Coffee Shop Fase dalam memudahkan pengelolaan barang dan monitoring stok secara real time. Bab 2. Landasan teori dan kerangka pemikiran. Landasan teori. Perancangan website, sistem penjualan online, perancangan user interface, perancangan user experience, perancangan basis data. Dalam kurung normalisasi, spesifikasi table database, entity relationship diagram, framework Laravel, extreme programming, bahasa pemrograman, dalam kurung HTML, dan PHP. Unified Modeling Language, dalam kurung sequence diagram, activity diagram, use case diagram, class diagram. Pengujian webbook testing. Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian sebelumnya dan relevan mengenai perancangan toko online menggunakan framework Laravel dan web service yang telah banyak dikembangkan oleh para peneliti sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.
Di antaranya adalah pemanfaatan framework Laravel dalam pembuatan login, konfigurasi basis data, dan arsitektur aplikasi. Menggunakan metode MVC pada aplikasi yang memiliki halaman-halaman seperti login, home, produk, akun, chat, shipping address, order, dan kontak. Yang menunjukkan bahwa Laravel dapat memberikan nilai lebih dalam penerapan relasi basis data dan autentifikasi login, serta memudahkan koneksi ke basis data menggunakan framework Laravel pada website toko online Lugusi Market untuk mempermudah pengelolaan order produk dan kategori produk. Penerapan Laravel dengan konsep MVC pada website business.id yang mempercepat pembangunan model artikel dengan sintaks bersih dan fungsional. Pembuatan perangkat lunak berbasis website untuk persediaan barang pada toko Smiletech ATK Pontianak yang memudahkan pengelolaan data barang masuk dan keluar, serta penelitian mengenai pemanfaatan website pada penjualan yang dapat menjangkau pembeli lebih luas dengan metode perancangan perangkat lunak menggunakan extreme programming, yang menghasilkan aplikasi penjualan berbasis website dengan framework Laravel yang menunjukkan hasil pengujian aplikasi menggunakan black box berfungsi dengan baik. Berikut adalah kerangka pemikirannya. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan konseptual secara keseluruhan untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang ada. Dimulai dari pemahaman terhadap masalah yang dialami dalam penelitian, dilanjutkan dengan penjabaran permasalahan sesuai dengan metode yang tepat untuk mencapai yang diinginkan, di mana tahapan yang dilakukan mencakup rancangan website penjualan pada kopi shop menggunakan framework Laravel dengan bantuan libre pendukung. Pengujian perangkat lunak menggunakan metode whitebox serta perancangan menggunakan extreme programming dan UML yang terdiri dari sequence diagram, activity diagram, dan use case diagram, dan class diagram, dengan hasil aplikasi yang mampu memasarkan dan menjual produk serta meningkatkan penjualan toko harian, mingguan, dan bulanan. Bab 3. Gambaran umum kopi shop fase. Profil objek penelitian. Kopi shop fase berdiri sejak 2020 di Pontianak, menerapkan berbagai biji kopi berkualitas seperti Arabica, Robusta, Iberica, dan Excelsa. Dikenal luas di Kalimantan Barat. Toko ini menarik pelanggan dari Pontianak hingga kota lain seperti Singkawang dan Sanggau, dengan strategi pemasaran efektif melalui media sosial dan layanan online, termasuk website penjualan. Coffee Shop Asia mempermudah pembelian dan memperluas jangkauan pasarnya, berkomitmen pada kualitas produk dan pelayanan. Coffee Shop Asia terus menjadi pilihan utama pecinta kopi di wilayahnya. Tujuan bisnis atau visi dan misinya. Visi menjadi penyedia biji kopi berkualitas terbaik dan pilihan utama para pecinta kopi di Pontianak dan Kalimantan Barat, dengan menghadirkan pengalaman kopi yang otentik dan memuaskan. Misi menyediakan biji kopi pilihan dengan kualitas terbaik, mencakup ragam jenis seperti Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, profesional, dan mudah diakses. Memanfaatkan teknologi digital termasuk media sosial dan website untuk memudahkan transaksi dan memperluas jangkauan pasar. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keunikan dan pilihan rasa kopi lokal. Struktur organisasi. Pemilik toko bertanggung jawab menyediakan modal, mengatur usaha, melatih dan memotivasi staf, memantau operasional untuk memastikan kualitas layanan, memberikan ide penjualan, serta mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai kebutuhan. Supervisor bertugas memastikan stok barang sesuai permintaan, kelancaran operasional toko, kepuasan konsumen, dan kebersihan dan keteraturan toko, kepatuhan terhadap peraturan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Bagian kasir bertugas melayani pembayaran dengan baik dan teliti menginput dan mengecek barang yang masuk, serta membuat laporan keuangan harian dan hasil penjualan setiap hari. Bagian persediaan bertugas mengatur keluar masuknya barang, membuat laporan stok barang yang habis terjual, dan mengemas barang untuk dikirimkan ke konsumen. Tata laksana sistem berjalan prosedur pembayaran. Proses pembayaran yang dilakukan pada coffee shop fase. Pelanggan melakukan pembayaran produk yang akan dibeli kepada bagian penjualan atau kasir. Pelanggan yang sudah membayar produk yang akan dibeli akan menerima nota lunas dari bagian penjualan atau kasir. Tata laksana sistem berjalan prosedur pembayaran. Proses pemesanan yang dilakukan pada coffee shop fase. Pelanggan akan mencari produk yang ingin dibeli, kemudian kasir melakukan pengecekan harga barang yang akan
dibeli oleh pelanggan, kemudian bagian penjualan atau kasir menerima pemesanan yang ingin dibeli konsumen. Tata laksana sistem berjalan. Produk prosedur pembayaran laporan. Proses pembuatan laporan ini, bagian kasir akan merekap laporan penjualan atau pemasukan harian dan kemudian diserahkan kepada pemilik. Pemilik menerima hasil laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut secara periodik. Tata laksana sistem berjalan. Prosedur pembayaran stok barang. Prosedur pemeriksaan stok barang yang dilakukan pada coffee shop fase. Bagian persediaan barang mencatat daftar barang yang jumlah stoknya sudah sedikit atau habis kepada pemilik toko, serta menerima barang yang masuk. Kemudian pemilik toko menerima daftar barang yang jumlah stoknya sedikit atau habis dari bagian persediaan barang dan memesan barang yang akan dibeli. Bab 4. Metodologi penelitian. Bentuk dan metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus pada coffee shop fase dengan metode Dissented Research, Science Research Methodology. Fokus penelitian adalah membangun website penjualan online menggunakan algoritma kolaboratif. Tahapan DSRM sebagai berikut. Identifikasi masalah, menentukan masalah dan nilai solusi, penentuan tujuan, menetapkan tujuan solusi baik kuantitatif maupun kualitatif, perancangan dan pengembangan, merancang website dengan fungsionalitas dan arsitektur yang sesuai, demonstrasi, menunjukkan penggunaan website melalui simulasi atau studi kasus, evaluasi, mengukur efektivitas website dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, menyampaikan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan data deskriptif terdiri dari data primer, diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan pemilik coffee shop fase. Data meliputi produk, pesanan, gambar produk, kategori, alamat pengiriman, keranjang, detail keranjang, dan pengguna. Data sekunder, data yang sudah tersedia, dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Contohnya profil toko, riwayat penjualan, dan sistem yang berjalan di coffee shop fase. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, pengamatan langsung di coffee shop fase untuk memastikan data sesuai dengan kondisi lapangan. Wawancara langsung dengan pemilik, Bapak Michael, untuk memahami peran tanggung jawab dan permasalahan yang dihadapi. Dokumentasi. Mempelajari dokumen terkait masalah penelitian yang ada di coffee shop fase. Metode analisis dan perancangan. Pengembangan website menggunakan Extreme Programming dan Agile UX Design. Extreme Programming. Metode ini cocok untuk tim kecil hingga menengah dengan kebutuhan yang berubah cepat. Tahapannya meliputi perancangan, mengidentifikasi kebutuhan user untuk website penjualan coffee shop fase. Perancangan desain, membuat model sistem menggunakan Unified Modeling Language. Pengodean, mengimplementasikan desain ke antarmuka pengguna dengan HTML, PHP, dan MySQL. Pengujian, menguji sistem dengan metode white box testing untuk memastikan fungsionalitas sesuai kebutuhan. Metode analisis dan perancangan, Agile UX Design, menggabungkan metode Agile dan desain UX, fokus pada kebutuhan pengguna dan kolaborasi tim. Tahapannya meliputi sprint planning, menetapkan tujuan dan jadwal kerja, sprint development, mengembangkan fitur yang diprioritaskan, sprint review, meninjau hasil kerja dan memberikan umpan balik, sprint retrospektif, menganalisis kinerja dan merencanakan perbaikan. Continuous Design and Solutioning, memperbaiki solusi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Alat pemodelan. Pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language untuk membangun website coffee shop fase sesuai dengan kebutuhan pemilik toko dan pengguna. Jenis diagram UML yang digunakan meliputi use case diagram, menunjukkan interaksi antar aktor, dan use case memudahkan perancangan antarmuka pengguna. Activity diagram, menggambarkan alur aktivitas bisnis dan hubungan antar use case. Use case membantu merancang operasi sistem. Sequence diagram, menjelaskan rangkaian pesan dan interaksi antar objek, memudahkan pemahaman eksekusi sistem. Kelas diagram, menggambarkan relasi antar kelas, membantu merancang struktur kelas dan dalam sistem. Metode pengujian. Pengujian perangkat lunak menggunakan white box testing yang fokus pada struktur internal, kode, dan desain program. Metode ini mengungkap kesalahan implementasi dengan memastikan semua statement program dieksekusi setidaknya sekali. Semua kondisi logis dan aliran data diuji, loop diuji pada berbagai tingkat kompleksitas.
Angka pengujian white box menggunakan struktur kontrol program untuk menghasilkan kasus uji, memastikan semua jalur independen dieksekusi sesuai kebutuhan logis diuji dan semua loop diuji sesuai kebatasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan.